Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian semua tanpa terkecuali ya. Semoga kalian menjadi orang sukses semua, orang kaya semua. Pokoknya mantap jiwa ya. Amin. Dan tidak lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency kali ini teman-teman ya. Kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, di sini untuk fair and greed-nya dalam kondisi masih sama ya, di level 70%-an teman-teman ya, bukan 70% lagi ya. Di 70 poinnya ya teman-teman dalam kondisi greed. Oke, Bitcoin dominance masih di level 52 saat ini. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin mencoba untuk recover kembali menyentuh di level 44.000 kembali ya teman-teman, dan semoga saja nanti ya kan malah menjelang pagi ya teman-teman bisa menyentuh di level 45.000 kembali, amin. Tapi tetap ya kita juga harus berpikir secara rasional juga bahwasanya kita memasuki hari weekend ya teman-teman. Rata-rata trader ya kan, pemain-pemain besar, institusi-institusi besar itu berlibur gitu untuk membuka market. Jadi kita jangan terlalu berharap lebih di kala weekend kayak gini ya. Nah, kalau kita lihat kinerja daripada altcoin sendiri teman-teman, semuanya meronta-ronta ya kan, karena terserang oleh negara api teman-teman, yang dipimpin oleh Suko ya, sang pasukan api yang menyerang aset cryptocurrency. Oke, jangan dibawa sepaneng, enjoy aja, nikmati prosesnya. Selama aset yang kalian pegang menurut kalian memiliki potensi jangka panjang yang bisa meledak ya, kalian selalu aja santai ya. Oke, kali ini teman-teman ya ada sedikit informasi yang cukup menarik teman-teman, yang notabene ya ini salah satu penguat harga daripada Shiba Inu juga teman-teman ya. Jadi kita akan membahas perihal Shiba Inu, akan tetapi teman-teman tidak afdol ya kalau kita membahas Shiba Inu tapi kita tidak melihat perkembangan ekosistem daripada Shiba Inu itu sendiri. Nah, jadi di sini kita harus masuk ke Shibarium ya teman-teman, dimana kalau kita lihat untuk total transaksinya udah di range 262 jutaan teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk transaksi daily mengalami penurunan kembali teman-teman ya, karena memang harga daripada Shiba ini juga mengalami retracement atau penurunan koreksi teman-teman ya. Alhasil transaksi yang terjadi di Shibarium juga mengalami penurunan. Nah, efeknya apa ketika transaksi di Shibarium menurun ya, segi pembakaran akan melambat kembali teman-teman, seperti itu. Karena apa, biaya yang dikumpulkan juga tentunya lebih sedikit ketika transaksi yang terjadi di Shibarium itu tinggi ya. Kalau transaksinya tinggi berarti pendapatan akan jauh lebih cepat dan lebih tinggi, dan begitu pula kebalikannya ketika transaksi rendah, maka di sini teman-teman ya untuk nilai pendapatan fee yang dihasilkan juga akan rendah, dan semoga saja nanti segera recover ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari segi bond accumulation from Shibarium teman-teman ya, kita lihat dari sini ya kan, di sini sama sebenarnya ya untuk transaksi yang dihasilkan hari ini sekitar 4,6 juta transaksi ya. Value bondnya teman-teman, value bond ya itu sekitar harganya sekitar 0,63an, dan kalau kita lihat dari total bloknya teman-teman ya, network utilitiesnya dan over accumulation, di mana di sini teman-teman ya untuk akumulasi daripada bond itu sudah mencapai di range 1,4 jutaan dan sudah terkumpul senilai 908,8 ribu USD, dan untuk presentasi pembakaran sebenarnya sudah masuk recall ya teman-teman, atau sudah sesuai target. Cuman ya perlu kita ketahui pembakaran di Shibarium saat ini masih terjadi secara manual, jadi biasanya pembakaran akan lebih dari 25.000 US dollar, mungkin bisa di area 70.000 US dollar ya kan, 40.000 US dollar baru dibelikan gitu, karena masih dalam fase manual teman-teman. Kita tunggu hard fork dulu biar transisi dari manual ke otomatis. Nanti ketika udah transisi ke otomatis itu akan lebih cepat pembakarannya, karena secara otomatis ketika value sudah mencapai di range 25.000 US dollar secara otomatis akan di compare lalu dibelikan Shiba lalu masuk ke dalam dead wallet. Kurang lebih mekanismenya seperti itu ya.
Dan di sini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk nilai Shiba Inu mencatat lonjakan aktivitas paus sebesar 700%. Nah, menstabilkan Shiba untuk pantulan. Oke ya, jadi harga daripada Shiba Inu ini tertahan di range kepala 9 tadi teman-teman ya, memang karena ada lonjakan aktivitas dari paus ya teman-teman, karena mencapai di level 700% ya. Nah, jadi di sini aktivitas pemegang saham besar Shiba Inu melonjak setelah penurunan baru-baru ini yang mendorong mata uang kripto di bawah level dukungan penting. Jadi harga Shiba ambruk bersama mata uang kripto lainnya pada hari Rabu, menyusul kekhawatiran pasar tentang leverage yang berlebihan dan kemungkinan penolakan Bitcoin ETF yang notabene ya masih simpang siur juga akankah dia ter-ACC di awal bulan ini atau memang akan ditunda kembali sampai deadline yang ditentukan. Deadline-nya kapan Bang? Deadline-nya adalah di bulan Maret teman-teman ya. Jadi di bulan Maret itu harus sudah final antara penolakan atau persetujuan. Tapi syukur-syukur pada tanggal 10 nanti udah ada beberapa entitas yang ter-approve. Harapannya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika ada beberapa entitas yang sudah ke-approve teman-teman, jadi tidak menutup kemungkinan nih di final date-nya nanti akan ter-approve semua gitu ya. Nah, jadi penurunan tersebut mendorong Shiba di bawah harga psikologis, yaitu sebesar 0,1 dengan 040 di belakang koma ya, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir ya. Jadi menghambat kemajuan yang telah dicapai dalam mengembalikan kripto ke masa kejayaannya. Nah, namun penurunan terbaru juga memicu kebangkitan aktivitas para paus yang dimana menurut data on-chain dari Intent the Block, aktivitas paus Shiba Inu melonjak sebesar 700%, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan signifikan setelah penurunan kemarin. Nah, jadi lonjakan tersebut membantu Shiba Inu untuk bangkit kembali di atas level 10 ya teman-teman, karena Whales memanfaatkan penurunan pasar untuk meningkatkan portofolio mereka. Nah, inilah perbedaan antara Whales dan Teri seperti saya ini teman-teman ya. Kalau saya Teri terlalu besar teman-teman, plankton mungkin ya, plankton ya, atau amuba gitu ya. Jadi mereka Whales ini teman-teman ya, mereka memanfaatkan momentum di mana aset yang menurut mereka bagus, aset yang menurut mereka memiliki masa depan, mereka akan cenderung lebih senang harga tersebut turun dulu ya, karena mereka biasanya membaca dari siklus ya. Siklus kripto itu terjadi 4 tahun sekali, yang dimana seperti halving daripada Bitcoin, bull run itu kan terjadi 4 tahun sekali teman-teman ya. Dan kita sudah masuk di tahun-tahun halving ya. Tahun-tahun halving, setelah halving itu kan ada pengurangan reward sebesar 50% untuk Bitcoin itu sendiri, yang dimana notabene itu juga akan menambah nilai plus bagi Bitcoin itu sendiri. Dan biasanya teman-teman ya, setelah halving tersebut kita tinggal running start menuju ke bull run ya, secara perlahan itu pasti akan mulai recover sampai menuju ATH-nya gitu biasanya teman-teman ya. Jadi Shiba mengincar stabilitas saat pasar kripto melawan, menjadi salah satu koin teratas yang paling terpukul dalam koreksi pasar baru-baru ini. Investor Shiba berharap penurunan tersebut tidak melemahkan kekuatan ekosistem proyek yang sedang bangkit kembali. Nah, ingatlah bahwa Shiba memperoleh keuntungan lebih dari 70% pada tahun 2023, didukung oleh pemulihan pasar kripto lain dan pengembang ekosistem seperti peluncuran Shibarium. Idealnya kebangkitan kembali dari penurunan baru-baru ini pasar kripto yang lebih luas akan membantu jalannya Shiba. Oke, jadi Shiba ini bisa ngepam kembali teman-teman ketika Satoshi Kusama mengeluarkan statement bahwasanya oke, kita akan teradopsi nih di dalam platform ini, kita akan teradopsi nih dalam exchange ini, kita akan teradopsi nih dalam DEX ini. Kemungkinan ketika ada announcement menuju ke ranah adopsi teman-teman untuk Shibarium ya, pasti akan ada persentase nilai ledakan untuk harga Shiba Inu. Apalagi nanti ketika Shiba Inu udah open war ya, open war dalam artian dia open nih untuk segala ekosistem, untuk token-token yang mau berada di jaringan Shibarium silakan masuk, welcome gitu teman-teman. Itu akan membawa nilai yang lebih positif bagi Shiba Inu dan Bond. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi. Semoga membantu dan salam cuan. Utamakan disclaimer kawan.